seperti menuangkan minyak tanah dalam api, niat Amerika Serikat untuk mendukung sekutunya Israel justru berbalik dan menimbulkan bencana yang ditawarkan pihak lawan. Yah, kita sedang membahas rencana balas dendam tahap 3 Iran usai pengerahan jet bomber B-52AS ke Timur Tengah. Tidak diragukan lagi, keterlibatan Washington membuat pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei marah, disusul ancaman penggunaan senjata nuklir setelahnya. Namun penting diingat, dua negara dengan kekuatan militer kuat itu tak mungkin tinggal diam. Sebab persiapan Israel dan AS dalam mengantisipasi serangan Iran tentu telah dipikirkan, seperti yang akan kita bahas kali ini. Israel siaga tinggi. Berhubung konflik masih memuncak dan Israel mengaku berada dalam mode siap tempur, maka wajar jika kemungkinan tanggapan tidak dikesampingkan. Alih-alih langsung dari Iran, militer Israel bahkan tidak menampik kemungkinan tanggapan dari arah lain seperti Suriah, Yaman, maupun Irak. Para pejabat keamanan di sisi lain menunjukkan bahwa Iran kemungkinan sedang mempertimbangkan peringatan AS secara hati-hati saat menguji batas-batasnya, khususnya selama periode pemilu Amerika. Jerusalem Post yang mengutip sumber militer pada hari Senin menyebut IDF telah meningkatkan status siaga dan kesiapannya untuk mengantisipasi kemungkinan tanggapan Iran terhadap serangan Israel baru-baru ini, di mana peningkatan kewaspadaan itu mencakup penilaian situasi harian di seluruh cabang dan divisi staf umum militer, termasuk Komando Front Dalam Negeri. Sumber tersebut lebih lanjut membeberkan upaya pengumpulan intelijen yang diintensifkan melalui berbagai metode dengan keterlibatan seluruh komunitas intelijen di dalamnya. Pada saat yang sama, Angkatan Udara Israel tetap waspada dengan fokus pada sistem kendali dan pertahanan udaranya. Kehadiran ratusan tentara Amerika di Israel yang mengoperasikan sistem pertahanan rudal balistik menggarisbawahi kerjasama yang erat antara IDF dan pasukan AS yang ditempatkan di sini, kata seorang pejabat militer. Mereka menilai bahwa Iran masih mempertimbangkan pilihannya untuk melakukan pembalasan dan mengevaluasi skala respons mereka. Wakil Kepala Staf Maijen Amir Baram juga telah memperkuat hubungan kerjasama dengan rekan-rekannya di markas besar US CENTCOM guna mempersiapkan berbagai skenario. AS kerahkan pengebom B-52. AS mengumumkan awal bulan ini bakal mengerahkan aset militer tambahan termasuk pesawat pengebom, pesawat tempur, kapal tanker, hingga kapal perusak pertahanan rudal balistik. Sebagaimana juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder mengatakan, Amerika dipastikan bertindak lebih jauh jika Iran, mitra, atau proksinya menggunakan momen kekosongan untuk menargetkan personel atau kepentingan AS di kawasan tersebut. Tidak butuh waktu lama, AS mengkonfirmasi pesawat pembom jarak jauh B-52 mereka telah tiba di Timur Tengah sehari setelah pengumuman, menandai keterlibatan lebih dalam yang dikhawatirkan memicu perang habis-habisan. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 26 Oktober. Serangan itu menghantam infrastruktur militer, tapi gagal mencapai lokasi-lokasi fasilitas penting nuklir dan minyak. Dari sini, pemimpin tertinggi negara itu kemudian berjanji akan membalas serangan Israel. Karena itu, pesawat bomber B-52AS dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 sendiri merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik AS yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Dibantu jet berkemampuan khusus. Sebagai sekutu nomor 1, keterlibatan Amerika dalam mengirim bantuan ke Israel mewakili usaha berjilid-jilid. Ingatkah kalian tentang pengerahan sistem Terminal High Altitude Area Defense? Dapat dikatakan bahwa pengiriman sistem ini merupakan yang terbaru sebelum serangan udara dilancarkan Israel ke Iran pada 26 Oktober 2024. Hingga belakangan diketahui, bantuan lainnya menyusul setelah CENTCOM menempatkan jet tempur F-16 Fighting Falcon dengan kemampuan khusus di Timur Tengah.
Dengan ini, kesiapan tempur Amerika Serikat ditingkatkan ke level tertinggi, sekaligus menandai dukungan terhadap kebijakan Washington memproteksi Israel. Keberadaan jet berkemampuan khusus ini pertama kali diumumkan di X oleh CENTCOM. Dalam keterangannya, Angkatan Bersenjata Paman Sam itu menyebut angkatan udara mereka telah mengerahkan F-16CJ Block 50 varian F-16 dengan kemampuan khusus Suppression of Enemy Air Defenses, di mana kemampuan ini bertujuan untuk melindungi kekuatan udara dan darat dalam misi serangan dengan menghilangkan ancaman dari sistem radar dan rudal serta pesawat tempur musuh. F-16CJ Blok 50 yang dikirim ke Timur Tengah ini berasal dari Skadron Tempur ke-480 yang bermarkas di Pangkalan Udara Spangdahlem di Jerman. Harap Iran tidak membalas. Pada hari kedatangan F-6CJ Blok 50, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin tiga berkomunikasi dengan mitranya dari Israel, Yoav Gallant, guna menyampaikan komitmennya. Melalui kesempatan itu, ia menegaskan bahwa Amerika Serikat berada dalam posisi yang baik untuk mempertahankan pasukan, fasilitas, dan mitra AS di seluruh wilayah. Karena itu, menurutnya, Iran tidak seharusnya membuat kesalahan dengan menanggapi serangan Israel. Beberapa hari kemudian, Markas Besar Departemen Pertahanan AS kembali mengingatkan agar Iran tidak merespons serangan balasan yang dilakukan oleh Israel. Saya rasa, sebagai pemerintah AS, kami sudah sangat jelas bahwa Iran tidak perlu merespons tindakan balasan Israel, kata juru bicara Pentagon Pat Ryder dalam keterangannya kepada wartawan. Melalui kesempatan tersebut, ia sekalian mengingatkan jika Iran memilih untuk melakukan serangan, maka AS akan mendukung Israel dalam upaya pertahanannya. Meski demikian, Ryder menolak untuk berspekulasi mengenai kemungkinan tindakan Iran dan tidak akan membahas penilaian intelijen. Meskipun ada berbagai laporan di media asing, sumber-sumber Israel ikut menekankan tidak adanya informasi yang dikonfirmasi tentang waktu pasti tanggapan Iran. Kini Pentagon berada dalam upaya mendukung pertahanan Israel dan mendorong Iran untuk tidak melancarkan serangan balasan dalam bentuk apapun. Iran gunakan senjata lebih mematikan. Peringatan agar Iran tak membalas boleh saja dilayangkan. Namun jika segala sesuatunya dapat dibicarakan sejak awal, eskalasi ini tak mungkin terjadi. Demikianlah, para pemimpin Iran telah memperingatkan bahwa mereka akan melakukan serangan balasan untuk menghukum Israel atas serangkaian serangannya pada tanggal 26 Oktober. Sejalan dengan itu, terdapat indikasi penggunaan bom nuklir, menyusul peningkatan jangkauan rudal yang digaungkan Kepala Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Iran, Kamal Kharazi. Jika Republik Islam Iran menghadapi ancaman eksistensial, kami pasti akan mengubah kebijakan doktrin militer kami. Katanya seperti dikutip CNN dalam keterangannya. Ia pada dasarnya menegaskan Iran mampu memproduksi senjata nuklir sendiri. Meski tetap dibatasi mandat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terhadap senjata pemusnahan massal, doktrin itu dapat berubah bergantung ancaman eksistensial yang muncul. Apalagi hal tersebut disampaikan usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tujuan tertinggi Israel adalah menghentikan Iran mendapatkan senjata nuklir. Namun menurut kantor berita negara IRNA, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan jika Israel mempertimbangkan kembali perilaku mereka, menerima gencatan senjata dan berhenti membantai orang-orang yang tertindas dan tidak bersalah di wilayah tersebut, hal itu dapat memengaruhi intensitas dan jenis respons kami. Tahun yang melelahkan dengan tantangan tak berkesudahan tengah menimpa Timur Tengah. Jika Iran merespon, maka Amerika tidak akan tinggal diam. Kemudian,